Shalom, damai di hati. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus, sekarang kita boleh berjumpa lagi hari ini di hari Sabtu, tanggal 26 Juli tahun 2025. Seperti ada sukacita yang boleh kita rasakan dan nikmati di hari berkat hari pemberian Tuhan. Karena itu marilah saya mengajak kita untuk mengisi hari ini lewat belajar firman Tuhan dalam renungan harian keluarga. Dan sebelum kita membaca bahkan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami memuji kebesaran-Mu dan kemurahan-Mu yang boleh dinyatakan dalam perjalanan kehidupan ini. Di hari Sabtu tanggal 26 Juli, kami boleh bangun dengan tubuh sehat kuat diberkati, hendak memulaikan setiap tugas, aktivitas, dan tanggung jawab kami masing-masing. Dan kami mau mengawalinya dengan menyembah hadirat Tuhan, lewat kami bersaat teduh bersama, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu Roh Kudus Tuhan terus kami mohon, menuntun kami semua untuk memahami maksud firman dan melakukannya dalam hidup kami setiap hari. Karena itu inilah kami semua jemaat-Mu yang siap untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bacaan Alkitab kita di pagi hari ini diambil dalam Kitab Ulangan pasal 10, dibaca ayat 21 dan ayatnya yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan. Dialah pokok puji-pujianmu dan dialah Allahmu, yang telah melakukan di antaramu perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, yang telah kau lihat dengan matamu sendiri. Dengan 70 orang nenek moyangmu pergi ke Mesir, tetapi sekarang ini Tuhan Allahmu telah membuat engkau banyak seperti bintang-bintang di langit. Tema perenungan kita di pagi hari ini adalah Tuhan Allah adalah pokok pujian. Keluarga Kristen kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Setelah melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan di padang gurun, bangsa Israel kini sementara bersiap untuk memasuki tanah perjanjian. Dalam persiapan itu, Musa mengingatkan bangsa Israel agar tetap menjadikan Tuhan Allah sebagai pokok puji-pujian, karena mereka memang dipanggil untuk menjadikan Dia sebagai pusat kehidupan. Generasi baru yang diperkenankan untuk memasuki tanah perjanjian dinasihati untuk tidak melupakan Tuhan Allah dengan segala hukum dan peraturannya, agar mereka tetap setia dan tunduk dengan kerelaan serta ketulusan, karena semua yang mereka alami tidak bisa dilepaskan dari kuasa dan kasih Tuhan Allah. Kuasa dan kasih-Nya yang menakjubkan telah dibuktikan dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, termasuk bagaimana Ia berkuasa menepati janjinya kepada Abraham dan keturunannya. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dalam Kejadian pasal 12 ayat 2. Diingatkan bahwa janji tersebut ditepati ketika mereka akan memasuki tanah perjanjian, di mana sebagaimana yang sudah kita baca tadi, dari 70 orang yang pergi ke Mesir, dan ketika akan memasuki tanah perjanjian, mereka telah bertambah banyak seperti bintang-bintang di langit. Keluarga Kristen, kita semua yang dikasihi dan diberkati Tuhan Yesus. Sebagai keluarga Kristen juga, kita semua dipanggil dan diutus untuk menghadirkan damai sejahtera di dunia ini, agar Tuhan Allah terus dipuji dan dimuliakan. Karena itu, segala aktivitas kita hendaklah memancarkan kemuliaan-Nya, agar semua orang akan memuliakan-Nya melalui kehidupan yang kita nampakkan. Kita diajak untuk tidak menjadikan diri kita sendiri sebagai pusat kehidupan itu, melalui cara dan upaya yang kemudian sepertinya berorientasi pada kepentingan dan pemuliaan diri sendiri, seperti mencari keuntungan dan popularitas dengan menghalalkan segala cara yang mengaburkan citra diri sebagai pengikut Kristus.
Dan kita juga sebagai orang tua diajak marilah mengajarkan kepada anak cucu kita, kepada generasi kita selanjutnya agar senantiasa menjadikan Tuhan Allah di dalam dan melalui Yesus Kristus sebagai pusat dan puji-pujian kehidupan. Dan sebagai anak-anak, hormatilah orang tuamu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Tuhan memberkati firman-Nya, memberkati kita sekalian yang mau hidup di dalam firman itu sendiri. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih firman boleh kami dengar dan renungkan kembali di pagi hari ini, yang terus mengajak kami untuk menjadikan Tuhan Allah sebagai satu-satunya pusat puji-pujian dalam kehidupan ini. Karena tanpa Engkau, kami dapat tersesat. Tanpa Engkau, kami tidak mampu melakukan apa-apa. Sehingga seharusnya lah segala sesuatu yang kami lakukan dalam hidup ini berorientasi pada kemuliaan Tuhan. Karena itu terus ajarkan kami sebagai jemaat-Mu untuk menjadikan kehidupan ini berkat, baik bagi pribadi kami, tapi pun bagi orang lain, di mana kemuliaan Kristus nyata lewat apa yang kami ucapkan, kami lakukan, bahkan yang kami pikirkan terhadap sesama kami, terhadap jemaat, bahkan terhadap keluarga kami masing-masing. Karena itu kami bermohon Tuhan terus jaga, pelihara kami selalu sebagai satu keluarga Kristen, agar kehidupan kami senantiasa berkenan di hadapan Tuhan. Ketika di pagi hari ini kami hendak memulaikan berbagai tugas, aktivitas, tanggung jawab kami, bahkan menikmati kebersamaan sebagai satu keluarga di penghujung minggu ini. Kami bermohon Tuhan menyertai kami, terus beri sehat kuat kemanapun kami pergi dan berada. Biarlah kami terus dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam apapun yang akan kami kerjakan. Karena itu suami istri, orang tua, anak-anak, kakak beradik, dimanapun kami pergi dan berada, Tuhan jaga dan pelihara selalu. Terutama untuk anak-anak, cucu-cucu, baik yang berdomisili bersama dengan keluarga masing-masing, tapi pun yang terpisah jauh karena pekerjaan, karena pendidikan, dimanapun mereka pergi dan berada, Tuhan sertai. Jemaat Tuhan Gemi Maranatha Paselatan dari kolom 1 sampai kolom 27, perangkat pelayanan yang ada, para hamba-hamba Tuhan, pendeta, penatua, diaken, semuanya diberkati oleh Tuhan ketika akan memulaikan tugas kerja, bahkan pelayanan di sepanjang hari ini. Tuhan yang akan menyertai kami semua, Tuhan yang akan memampukan kami untuk melewati hari-hari hidup ini. Susah, senang, meski ada tantangan, pergumulan hidup, tapi berjalan bersama dengan Tuhan, ada damai sejahtera yang boleh terus kami rasakan. Diberkati jemaat Tuhan yang bersyukur karena berhari ulang tahun, biarlah sukacita yang boleh dirasakan baik secara pribadi maupun sebagai satu keluarga, itu semua dipersembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi pun kami bergumul bersama dengan anggota jemaat yang dalam keadaan tubuh sakit, baik yang dirawat di rumah sakit pun dalam masa pemulihan di rumah. Tuhan pun yang akan menjamah memulihkan mereka, memberikan kesembuhan dan kesehatan, sehingga melalui gumul sakit penyakit yang dirasakan, nama Tuhan saja menjadi satu-satunya pengharapan melewati gumul sakit yang diderita. Tapi pun bagi anggota jemaat Tuhan yang dalam duka cita, Tuhan pun yang akan memberikan penghiburan, yang dalam kegundahan karena berbagai masalah kehidupan, Tuhan pun yang akan mempertetapkan iman percaya mereka, supaya apapun yang kami jalani dalam hari-hari hidup ini, kami menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya yang terutama dan pokok pujian orientasi kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Berdoa bagi Komisi Multimedia, diberkati mereka, semua yang terlibat di dalamnya, pribadi bersama dengan keluarga, ketika akan memulaikan aktivitas di sepanjang hari ini, terus ada dalam perkenanan Tuhan. Ini kami yang berdoa, ini kami yang bersyukur bahwa doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Demikianlah renungan harian keluarga hari ini. Jangan lupa untuk like, share, dan ikuti terus channel YouTube Jemaat Gemi Maranatha Paselatan. Selamat kita beraktivitas, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.
damai di hati.